Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar dan tidak sadar, pada saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda sebagai orang misi. Artinya Anda diberi misi untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Karena menghadapi dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin tidak menentu. Beberapa hari yang lalu kita dengar, kita melihat, kita merasakan sesama duka yang dialami oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban pada saat dia menumpang pesawat dari Jakarta menuju ke Pontianak. Dan itu salah satu dari bukti bahwasanya kehidupan itu tidak menentu. Juga dalam waktu-waktu terakhir ini banyak korban melalui COVID-19. Rekan-rekan saya, orang tua rohani saya, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta yang tiba-tiba meninggal karena positif COVID-19. Begitu tragis, membuktikan bahwasanya hidup ini tidak menentu, hidup ini tidak bisa dipastikan sampai kapan kita hidup, di mana kita berada. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua sebagai orang percaya, dengan semakin tidak menentunya hidup, kita harus kembali kepada yang buat hidup, kembali kepada Tuhan. Dan bahwasanya Tuhan itu tidak memandang bulu. Siapapun saudara, siapapun Anda, kita diberi tugas oleh Tuhan sesudah Anda jadi orang percaya. Apa itu? Yaitu memberitakan terang Kristus melalui kehidupan Anda. Melalui kehidupan saudara, Anda diberi tugas. Sehingga kita sebagai orang percaya, beda dengan orang yang lain. Beda. Kalau agama-agama yang lain, seolah-olah kepercayaan itu sama. Semua orang mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Tetapi bedanya di dalam kekristenan, bagaimana kalau Tuhan yang ada di surga itu turun ke dunia mencari manusia supaya itu mengalami perjumpaan dengan Dia. Itu bedanya. Satu program ilahi yang luar biasa. Karena manusia tidak mungkin dan tidak bisa dengan keterbatasannya dia mencari Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai diselamatkan. Akan tetapi melalui Anda dan saya, Tuhan utus untuk memberitakan Injil keselamatan. Tapi bagaimana mereka susah? Ini bukan masalah susah dan mudah, yang penting memberitakan saja. Untuk orang jadi percaya itu bukan kekuatan Anda, bukan kepintaran Anda. Anda jangan merasa bisa, karena semua itu Tuhan yang membuat orang itu diselamatkan atau tidak. Tapi yang penting diberitakan. Untuk itu panduannya di dalam Roma pasal yang ke-10 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan sudah punya nama, namanya Yesus Kristus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Renungkan baik-baik. Seberapa harta Anda,
seberapa kekayaan saudara pada saat itu tidak berarti, tidak berguna bagi orang lain, juga bagi Tuhan, maka harta itu tidak ada gunanya. Hanya untuk Anda sendiri. Tapi pada saat harta Anda digunakan untuk melayani, menjadi sarana orang memberitakan Injil, maka orang lain diselamatkan dan Anda dipakai Tuhan. Bukan harus Anda pergi, tetapi bagi Anda yang punya talenta untuk pergi, kenapa tidak? Alkitab mengatakan pergi dan jadikan semua bangsa menjadi muridku, menjadi murid Kristus, menjadi murid Tuhan. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui perbuatan baik, tidak mungkin orang bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi bersama dengan kebenaran, Anda akan mampu membawa orang lain datang kepada Tuhan, maka upah Anda besar. Makanya firman Tuhan mengatakan, lebih baik nabung di kerajaan Allah. Karena di dunia banyak ngengat, banyak rayap. Berapa banyak Anda ditipu oleh orang lain. Berapa banyak manusia saling menipu. Karena ngengat itu makan harta, karena harta itu tidak disimpan di surga. Bagaimana caranya menyimpan di surga? Caranya dipakai untuk menjadi sarana pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini berita sukacita karena memang berita Injil harus diberitakan, berita keselamatan harus diberitakan. Karena masih banyak orang yang belum selamat. Masih banyak orang yang belum selamat. Pertanyaannya dan banyak orang bertanya, tapi apakah saya harus menjadi Kristen? Tidak usah orang menjadi Kristen. Yang penting Anda menerima Isa Al-Masih atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diselamatkan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Anda masih berKTP-kan agama. Terserah Anda memilih agama. Tapi hati Anda percaya, lantas Anda melangkah menjadi murid, dimuridkan, lantas Anda memuridkan yang lain lagi, maka Anda selamat. Perbuatan baik itu penting. Justru untuk menandai sebagai orang percaya, Anda berbuat baik, karena Tuhan kita itu baik. Begitu. Nah, ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-15 Roma pasal 10. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Harus ada yang mengutus, ada yang membiayai, harus ada yang mendoakan, harus ada yang menopang. Supaya apa? Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Nah, kalau bumi penuh kemuliaan Tuhan melalui yang kita buat bersama, maka dunia ini aman, dunia ini tentram, dunia ini penuh damai dan sejahtera. Otomatis itu secara otomatis. Untuk itulah di usia-usia saya sekarang ini, saya masih mengerjakan pekerjaan itu. Sesudah Tuhan panggil saya terus bekerja bagi kerajaan, bagi Tuhan. Memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana itu? Di ujung sepatu, di ujung sendal, di ujung kaki saya. Saya berjalan kemana-mana memberitakan berita keselamatan ini. Supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Nah, kalau kita berpikir tentang orang, maka Tuhan memikirkan Anda. Tidak mungkin yang punya bumi ini memikirkan Anda pada saat Anda tidak memikirkan proyeknya Tuhan. Saya hanya mengerjakan proyeknya Tuhan. Saya tidak menentukan
Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kemuliaan. Kemuliaannya harus dinyatakan kepada semua orang. Dan setiap orang, setiap lutut harus bertelut, setiap mulut harus mengaku bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Saya kira demikian. Tuhan memberkati Anda dan saya. Jaga kesehatan keluarga dan tetap sehat. Amin.